Hi everyone, welcome back to Bittersweet SG Live. Beberapa waktu lalu ada yang DM Instagram aku. Dia mau tanya tentang gimana sih cara cari kerja di sini dan juga biaya tinggal di sini tuh mahal apa enggak gitu ya. Jadi hari ini aku akan sharing ke kalian tentang gimana cara cari kerjaan di sini dan juga tentang biaya tinggal ya. Tapi ya aku bukannya expert. Basically aku cuma mau sharingkan aja tentang pengalaman aku dan juga mungkin beberapa teman-teman aku sebelumnya ya. Oke, jadi kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, kalau cari kerja di Singapura prosesnya gimana ya? Sama sih kayak cari kerjaan pada umumnya. Jadi kalian dari Indonesia, kalian bisa cari aja lowongan yang dibuka tuh lowongan apa di sini ya. Terus kalian bisa submit email ke HR-nya mereka, dan ya kalau misalnya mereka oke, mereka akan kontak kalian gitu dan mungkin akan arrange interview ya. Nah cuman problemnya adalah sekarang kan lagi COVID ya. Nah jadi di Singapura sendiri pun tuh cari kerjaan itu lagi susah. Banyak orang yang kena retrenchment atau PHK ya, karena di sini juga orang-orang lagi mengurangi karyawannya karena kan bisnis juga lagi kurang bagus, dan ya akhirnya banyak karyawan-karyawan juga yang diberhentikan gitu atau dikurangin gajinya gitu. Nah jadi untuk kalian yang foreigner mungkin saat ini bukan saat yang tepat lah untuk untuk mencari pekerjaan di sini gitu. Tapi nggak ada salahnya juga memang kalau misalnya kalian tetap coba gitu, karena kan ya nggak ada yang mustahil ya. Kalau misalnya kita nggak pernah nyoba kan kita nggak akan pernah tahu. Jadi kalau misalnya memang kalian mau ya apply aja gitu, nggak ada salahnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya yang membedakan itu di sini karena kita tuh butuh izin tinggal, izin kerjanya. Ya, nah itu yang sebenarnya lebih bermasalah dibandingkan dengan kita cari kerjaannya gitu. Sebenarnya kalau untuk cari kerjaannya itu sama aja sebenarnya kayak proses kita cari kerja biasa. Kalau misalnya kita submit resume, kalau misalnya company akan kontak kita, lalu arrange interview, kalau semuanya dan diterima gitu. Nah cuman bedanya adalah kalau kita mau kerja di sini kan kita perlu adanya izin tinggal. Nah izin tinggalnya ini itu yang gak gampang untuk didapetin ya, izin kerja dan izin tinggal di sini. Seandainya company mau pakai kita pun, dia akan apply izin kerja, dan itu tergantung dari pemerintah apakah dia kasih atau enggak izin kerjanya itu keluar apa enggak gitu. Nah jadi itu yang lebih bermasalah sih ya. Nah cuman berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, jadi gini, ini di sini itu untuk dapetin izin kerja buat company-nya sendiri itu tuh nggak gampang ya, terutama untuk company kecil, karena biasanya kalau company kecil itu kan karyawannya nggak terlalu banyak. Jadi untuk company itu punya kuota untuk applyin foreigner itu pun juga jadi sedikit karena company dia tuh kecil gitu. Nah jadi berdasarkan pengalaman buat kalian yang mau apply ke sini sih sebaiknya apply ke company yang besar. Karena kalau company besar itu kan karyawannya banyak, nah otomatis jadi kuotanya untuk applyin foreigner itu tuh lebih banyak. Karena di sini aku nggak tahu pastinya berapa, tapi yang pasti ada perbandingan. Jadi contoh misalnya begini, kayak misalnya company ini ada let's say 50 karyawan, lalu beberapa dari kayak setengahnya itu adalah Singaporean ya, mereka pakai Singaporean, setengah dari karyawan mereka. Nah berarti kalau misalnya perbandingannya 1:5, artinya 5 Singaporean bisa applyin untuk satu foreigner gitu. Nah berarti kan company ini cuma ada kuota, kalau misalnya dia ada 25 Singaporean, berarti dia cuma ada 5 kuota untuk applyin untuk applyin foreigner gitu. Nah tapi kalau misalnya company-nya lebih besar lagi dan lebih banyak Singaporean yang bekerja di company itu, of course kan kuotanya akan jadi lebih banyak gitu kira-kira. Nah jadi berdasarkan pengalaman sih lebih baik apply ke company yang besar gitu. Contohnya apa ya? I mean, if you are an accountant or auditor, you can straight away aim for the big four. Atau mungkin kalau misalnya dari line yang lain ya mungkin bisa apply ke hotel atau hospital atau banks gitu, yang pokoknya yang company besar lah. Aku rasa itu lebih lebih besar lah kemungkinannya untuk dapat izin kerjanya gitu ya. Jadi ya mungkin itu sih tipsnya. Jadi apply-nya tuh ke company yang besar dan try to apply sebanyak-banyaknya gitu ya.
Sekarang pertanyaan yang kedua, ada saran untuk link lowongan kerja di Singapura? Sebenarnya kalian bisa langsung search ya, kayak kayak popular job search in Singapore gitu. Tapi ya mungkin yang lumayan populer di sini mungkin Jobstreet atau JobsDB. Ya itu kayaknya yang lumayan populer. Terus atau kamu bisa juga langsung ke company-nya gitu. Contoh misalnya kayak company besar ya, kayak misalnya hotel. Misalnya kamu langsung aja klik gitu, hotel apa, misalnya MBS. Kamu carilah MBS, apakah ada lowongan di situ atau enggak gitu. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kalau dulu kakak prosesnya gimana ya? Oke, aku cerita sedikit ya. Aku flashback tentang masa lalu. Jadi aku datang ke sini itu tahun 2008. Nah, waktu itu Singapura itu ada yang namanya LPR, itu Landed Permanent Resident. Jadi waktu itu tuh sekitar mungkin 4 tahun, periode 4 tahun, mungkin sekitar 2007 sampai 2010 sekitar itu Singapura lagi buka yang namanya LPR, Landed Permanent Resident. Jadi sistemnya adalah kita bisa apply dari apply dari Indonesia, itu LPR ini. Nah, waktu itu prosesnya cuma sekitar mungkin 3 sampai 6 bulan. Jadi kita apply, lalu kalau misalnya di-approve, kita bisa langsung datang ke Singapura untuk cari full-time job. Jadi begitu LPR kita di-approve, kita bisa datang ke Singapura. Itu kita datang ke Singapura tapi tetap pakai visa turis ya. Jadi selama 1 bulan ini kita berusaha untuk cari full-time job. Kalau misalnya kita dapat full-time job, any full-time job, jadi nggak perlu mesti di kantor. Misalnya kayak kita kalau lagi kepepet, kita mungkin bisa apply dulu jadi let's say waiter atau apapun retail gitu di retail shop. Selama kita dapat full-time position, itu dia akan langsung convert kita ke PR. Nah, jadi waktu itu, periode itu tuh gampang sekali. Jadi, yang nggak gampang sekali lah, tapi maksudnya yang pasti jauh lebih gampang untuk dapetin PR di sini. Gitu. Jadi ya, begitu kita dapat full-time job, lalu dia akan langsung convert kita ke PR. Ya, itu enaknya waktu itu begitu. Terus, biayanya waktu itu apply LPR, kalau kita apply langsung itu 1.500 Sing dollar. Waktu itu kursnya masih 6.600 sekitar segitu. Berarti mungkin biayanya sekitar 10 juta ya. Kalau kita apply sendiri, tapi kalau kita pakai agent itu ada tambahan 700 dolar. 600 700 sekitar segitu. Ya, jadi of course lebih mahal kalau misalnya pakai agent, tapi lebih garanti kayaknya, lebih terjamin lah kalau misalnya itu bakal di-approve waktu itu. Nah, sejak 2010 itu LPR udah nggak ada lagi. Jadi lumayan lebih struggle untuk cari kerjaan di sini. Untuk dapetin PR di sini. Gitu. Ya. Nah, setelah waktu itu aku balik lagi. Setelah itu aku dapat LPR di-approve, lalu aku datang ke Singapura 2008 itu. Lalu karena aku bidangnya di musik ya, aku ini guru musik, jadi waktu itu aku langsung apply. Begitu aku sampai di sini, aku langsung apply ke seluruh music school yang ada di sini. Jadi aku search ada berapa music school di Singapura, lalu aku apply semua. Aku nggak peduli waktu itu dia lagi buka lowongan apa enggak, yang pasti aku langsung send semua resume aku ke mereka semua itu, langsung aku forwardin semua. Terus udah gitu ya, singkat cerita pokoknya ada yang hire aku, lalu aku dapat full time job di situ. Dan akhirnya aku langsung convert jadi PR sampai sekarang, gitu. Ya, jadi itu pengalaman aku. Tapi ada juga pengalaman temen aku yang mereka tuh foreigner waktu itu statusnya, nggak ada LPR juga. Jadi dia tuh datang ke sini. Ini juga mungkin kamu bisa coba nanti setelah COVID ini berakhir, ya. Kamu bisa coba, kamu bisa datang ke Singapura sebagai turis, jadi kamu bakal dapat visa turis. Itu kan pertama kali kamu masuk dapat 1 bulan, ya, dapat 1 bulan. Abis itu kamu bisa extend sampai maksimum 89 hari, itu maksimum. Nah, jadi kamu bisa coba datang, lalu kamu coba cari kerja selama 89 hari di sini. Karena kalau orangnya ada di sini lebih gampang, bukan lebih gampang ya, maksudnya kayak kan istilahnya kayak kita tuh terjun ke lapangan gitu. Jadi mungkin akan lebih mudah buat kalian untuk cari-cari kerjaan gitu. Ya, nah waktu itu temen aku jadi pakai sistem ini. Jadi dia tuh foreigner, lalu dia datang ke sini pakai visa turis, perpanjang dan akhirnya dapet gitu kerjaan itu. Ya, jadi buat aku sih kalau misalnya memang kalian mau untuk cari kerja di sini, ya nggak ada salahnya untuk coba cara apapun gitu. Karena ya kita nggak akan pernah tahu lah. Ya, kalau misalnya kita apply diterima ya bagus, kalau misalnya enggak ya paling enggak kita udah coba. Karena kalau ya sekali lagi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Oke, pertanyaan yang keempat,
Sewa apartemen dibilang murah apa gimana kalau disesuaikan sama penghasilan? Ini relatif sih kalau aku bilang ya. Cuman yang pasti untuk average-nya, rata-rata untuk tinggal di sini untuk sewa satu kamar dan ber-AC itu mungkin sekitar 600 sampai 800 dolar ya, untuk biaya tempat tinggalnya aja 600 sampai 800 dolar. Itu kalau misalnya kalian sewanya tuh di HDB. HDB itu apartemen pemerintah. Jadi kalau di Indonesia tuh mungkin setara dengan rumah susun pemerintah gitu ya. Ya, itu biaya tinggalnya aja itu sekitar segitu ya. Tapi gini, jadi di sini tuh bisa kita bilang ada tiga kategori untuk tempat tinggal. Yang pertama itu HDB, yang tadi aku bilang, itu yang paling murah. Lalu yang kedua itu ada yang namanya kondominium. Kalau di Indo mungkin setara dengan apartemen biasa ya. Terus yang ketiga adalah landed house, itu rumah tanah. Kalau di Indo ya rumah biasa gitu. Nah, di sini yang paling mahal itu adalah landed house. Dan berikutnya kondominium, dan yang paling murah adalah HDB. Nah, sebenarnya untuk biaya tempat tinggal di sini itu tuh luas banget ya cakupannya. Jadi tergantung dari kita maunya tuh kayak gimana. Kalau misalnya kita mau cuman kamar biasa, nggak pakai AC, kecil gitu ya, of course lebih murah gitu. Tapi kalau misalnya untuk biaya, oke, aku ngomong untuk biaya yang standar lah ya, untuk kita dapetin satu kamar sendiri dengan AC, ya itu yang tadi aku bilang, mungkin sekitar 600-800. Kalau misalnya kalian lihat, kalian buka mapnya Singapura, itu pokoknya kalau yang daerah di ujung-ujung, nah itu lumayan terjangkau lah harganya. Of course kalau misalnya daerahnya di tengah ya itu bakalan mahal gitu ya. Nah jadi ya balik lagi tergantung daerah, tergantung kamu maunya ada AC apa enggak, tergantung maksudnya mau sharing apa enggak gitu, bervariasi sekali gitu. Cuman yang aku bisa bilang di sini, kalau misalnya kamu mau satu kamar sendiri, segitu range-nya 600 sampai 800. Tapi kalau misalnya kamu mau sharing, mungkin kamu bisa dapet sekitar satu orang 400 ya. Kalau misalnya sharingnya bertiga ya of course lebih murah kalau kamu don't mind untuk ya tinggal bertiga di dalam satu kamar. Dan kalau misalnya kamu mau tinggal di kondominium ya of course lebih mahal harganya. Mungkin satu kamar bisa 1000, itu pun paling murah kayaknya, sampai unlimited harganya, itu nggak tahu berapa. Pokoknya tergantung dari lokasi ya. Jadi kalau misalnya di compare dengan penghasilan, ya tergantung penghasilannya berapa gitu. Kalau misalnya penghasilannya 3.000, kamu bandingkan dengan biaya tinggal yang 600-800, ya berapa persen tuh? Sekitar 20% ya. Tapi kalau misalnya gajinya misalnya 5.000 atau mungkin lebih dari itu, terus bayarnya tetap 600-800, ya kenanya cuma sekitar ya gitu, berapa belas persen gitu. Jadi ya agak susah sih untuk menjawab pastinya kayak begini ya, tergantung dari penghasilan dan kamu mau tinggalnya di tempat yang kayak gimana gitu ya. Dan untuk sewa unit di sini, unit itu sewa satu apartemen itu untuk di HDB ya, lagi untuk di HDB itu sekitar, kalau kamu sewa yang 2 kamar doang itu sekitar mungkin 1.800 sampai 2.000-an ya, mungkin sekitar segitu. Tentu aja ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu, ya ini average lah, tergantung lokasi. Kalau 3 kamar mungkin 2.200 sampai 2.000 sekian. Ada juga yang 3.000 ya, tergantung dari lokasi gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, pertanyaan terakhir, misal visa tinggalnya habis, nggak apa-apakah? Oke, ini perlu kalian take note ya guys. Untuk di Singapura, masalah visa tinggal ini itu mendingan jangan bercanda lah gitu, istilahnya jangan main-main gitu untuk masalah izin tinggal di sini. Karena di sini tuh jujur ketat banget. Jadi begitu kita ketahuan kalau misalnya kita illegal atau ya pokoknya break any rules, kayaknya itu bakal kemungkinannya ya dideportasi dan di ban ataupun kena fine gitu segala macam. Pokoknya intinya sebisa mungkin pokoknya jangan break the rules, any rules di sini ya, karena di sini hukumnya tuh berjalan banget. Jadi kalau misalnya visa kita habis, ya udah kita harus pulang sebelum visa itu habis. That's it. Nggak ada tawar-menawar lagi. Karena kalau misalnya, gini ya, di Singapura kan kecil banget kan, gitu. Jadi seandainya mau kabur pun mau kabur kemana gitu. Kayaknya nggak bisa kabur gitu, karena Singapura tuh cuma kayak satu kota doang gitu. Nggak ada. Ya kalau di Indo kan mungkin ada
kayak bagian lain, misalnya ke Bandung, Surabaya, dan lain-lain gitu. Tapi di sini kan nggak bisa gitu. Jadi ya untuk masalah visa ini sangat strict banget. Kalau visanya habis harus balik, nggak ada cara lain. Oke, jadi ya so far sih ini aja pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan informasi yang aku kasih lumayan jelas dan sesuai dengan apa yang kalian mau. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa tetap tanya di Instagram aku. Oke, thank you guys for watching. See you again in the next video. Bye-bye.